adalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September, tentara angkatan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI, karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerbani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, sudah. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, sudah. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Di antaranya tuntutan paling jaksa mengajukan saksi ahli forensik di pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan saksi tidak lagi menggunakan tafsir otentik di dalam menafsirkan pasal 14 ayat 1. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasasi ditolak, MA Habib Rizik tetap dihukum 8 bulan penjara. Bekas petinggi Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab harus menjalani masa hukuman 8 bulan penjara. Hal tersebut menyusul keputusan MA yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan Petamburan. Tolak, demikian bunyi amar singkat kasasi yang dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung Senin 11 Oktober. Persidangan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Wadi dengan anggota Desnayati dan juga Susilo, serta panitera pengganti Nur Jamal. Pada kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik mendapatkan vonis hukuman 8 bulan penjara. Keputusan ini juga dikuatkan oleh putusan pengadilan Jakarta. Habib Rizik diadili dalam 3 kasus, yaitu kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan juga menyebarkan berita bohong. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 nomor 221 sekian yang dimintakan banding tersebut. Demikian putusan PT Jakarta pada Rabu 4 Agustus. Selain itu, ribuan polisi juga mengawal sidang kasasi Habib Rizik di MA. Sidang kasasi atas terdakwa Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Sidang tersebut digelar di Mahkamah Agung Senin 11 Oktober, di mana direncanakan telah dikawal sekitar 1.660 personel gabungan. Polres Jakarta Pusat memastikan pengawalan sidang kasasi dilakukan dengan meminimalisir tindakan represif. Kami melakukan pengamanan dengan cara humanis. Begitu kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Soeharto. Tak hanya pengamanan personel, arus lalu lintas di sekitar Mahkamah Agung juga kemungkinan akan ditutup. Penutupan sifatnya situasional, kami juga akan melihat perkembangan di lapangan. Begitu ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo. Upaya kasasi dilakukan usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Habib Rizik Syihab dalam kasus kerumunan Petamburan. Habib Rizik tersebut divonis 8 bulan penjara. Korupsi Benur 25 miliar rupiah, ex-menteri Edi Prabowo hanya dituntut 5 tahun penjara. Sementara Habib Rizik cuma bilang, "Alhamdulillah saya sehat, dituntut 6 tahun dan vonis 4 tahun. Keadilan apa ini? Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah
subsidiar 6 bulan kurungan. Edi Prabowo diyakini oleh jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster BBL atau Benur. Duit itu diberikan agar Edi mempermulus pengurusan izin ekspor di kementeriannya. Menuntut agar majelis hakim dapat memutuskan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 tahun dan pidana denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ujar jaksa KPK Ronald Urotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juni. Adapun hal yang meringankan adalah Edi sopan dan belum pernah dihukum, serta sebagian aset telah disita. Indonesia Corruption Watch menilai tuntutan KPK terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, terlalu rendah. ICW menganggap tuntutan itu sebagai hinaan terhadap rasa keadilan. Benar-benar telah menghina rasa keadilan, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana, Rabu 30 Juni. Bandingkan dengan kasus suap di Rumah Sakit Umi Bogor, Habib Rizik dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun penjara. Hanya gara-gara Habib Rizik dituduh bohong dan menimbulkan keonaran. Ada video berjudul Testimoni Habib Rizik, di mana Muhammad Habib Rizik tampil dengan keterangan Alhamdulillah wa syukurillah, saya saat ini di Rumah Sakit Umi, saat ini saya dalam keadaan kondisi sehat, sedikit lagi akan pulang ke rumah. Alhamdulillah pelayanan di Rumah Sakit Umi baik, begitu kata jaksa. Seperti diketahui bahwa Edi Prabowo dituntut 5 tahun buwi dalam kasus suap ekspor Benur. Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Edi Prabowo diyakini jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai 25,7 miliar rupiah, di mana dari pengusaha eksportir benih lobster atau Benur. Menuntut agar majelis hakim dapat memutuskan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana terdakwa 5 tahun dan pidana denda 400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, ujar jaksa KPK Ronald Urotikan. Adapun hal yang meringankan adalah Edi sendiri sopan dan belum pernah dihukum serta sebagian asetnya telah disita. Jaksa juga mengatakan Edi menerima suap melalui beberapa anak buahnya, yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budidaya Lobster Andrea Misanta Pribadi dan Safri selaku staf sus Edi, dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Edi, dan Ainul Fakih selaku staf pribadi IC Edi Iis Rosita Dewi, serta Sitwadi Pranotolo selaku Komisaris PT Logistik Indonesia dan pemilik PT Aero Citra Cargo. Dalam sidang itu, staf sus dan sekretaris pribadi serta pemilik PT ACK dituntut bersama Edi. Adapun tuntutannya adalah Andrea Wisanta Pribadi dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara, Safri dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara, Amril Mukminin dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara, Ainul Fakih dituntut 4 tahun penjara, Sitwadi Pranoto dituntut 4 tahun penjara. Jaksa mengatakan Edi dan kawan-kawan menerima uang sebesar 25,7 miliar dari pengusaha Benur. Uang ini berkaitan dengan izin ekspor Benur.